Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Rafi Ramadan. Kali ini saya akan mencoba resume materi-materi pada perkuliahan pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Pengertian barang dan jasa sangat penting untuk diketahui jika Anda ingin mendalami bidang ekonomi dan keuangan. Barang dan jasa adalah hal yang paling erat berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Setiap manusia pasti membutuhkan keduanya untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Apa yang dimaksud dengan barang? Pengertian barang adalah produk atau sumber daya yang bertujuan memuaskan kebutuhan. Barang adalah produk berbentuk fisik yang memiliki bentuk nyata, bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Karena berbentuknya fisik, maka barang bisa dilihat jelas oleh semua orang. Barang bisa berbentuk apa saja, mulai dari barang dagangan, peralatan, atau perlengkapan, bahan mentah, atau produk yang sudah jadi. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan jasa? Jasa adalah produk yang tidak memiliki wujud fisik. Tidak seperti barang, jasa tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa dimanfaatkan. Jasa merupakan suatu kegiatan atau layanan yang ditawarkan oleh pemilik jasa ke konsumen. Pada dasarnya, jasa tidak memiliki bentuk fisik, namun manfaatnya bisa dirasakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam penciptaan nilai barang dan jasa, di lingkungan perusahaan itu ada 3 hal. Yang pertama sumber daya, yang kedua kekuatan, yang ketiga adalah lembaga. Ketiga hal itu mempengaruhi penciptaan nilai atau value barang dan jasa. Ada manfaat atau utility yang diberikan oleh suatu produk, barang atau jasa, atau dengan kata lain, produk memiliki kegunaan setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Lalu, ada 2 perspektif, yaitu perspektif konsumen dan perspektif perusahaan. Oke, kita mulai dari perspektif konsumen. Suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama, konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik. Lalu, dari perspektif perusahaan. Nilai dari perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Dalam penciptaan nilai atau value creation itu ada 3 hal, yaitu penciptaan nilai pada tahap output, penciptaan pada nilai pada tahap proses, yang ketiga penciptaan nilai pada tahap output. Tahap input. Cara perusahaan memilih dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang diciptakan. Contoh, terdapat 2 pabrik mie yang saling bersaing. Salah satu pabrik memperoleh bahan baku terigu dengan kualitas yang sama, tetapi harga lebih murah. Ini berarti perusahaan yang mendapatkan harga lebih murah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif. Tahap proses. Setelah input diperoleh, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses pengubahan input menjadi output, barang dan jasa. Kualitas, biaya dan keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahap ini. Perusahaan menggunakan berbagai keunggulan, mulai dari teknologi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan lain-lain. Meskipun persaingan menggunakan bahan baku yang relatif sama, namun perbedaan proses produksi akan berdampak pada perbedaan output. Tahap output. Setelah produk dihasilkan, tahap selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, etika. Apa itu etika? Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak perusahaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Kedua, perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya.
Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Keenam, dapat menghindarnya terjadi pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Kedua, perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Keenam, dapat menghindarnya terjadi pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Adapun faktor-faktor yang mendorongnya timbul masalah etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Ini tidak bagus dalam perusahaan karena itu akan merugikan beberapa pihak dan kurangnya kerja sama dalam tim. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Yang keempat, pertentangan etika lintas budaya. Oke, kita masuk dalam tanggung jawab. Tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Adapun jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelola perusahaan yang menghasilkan laba. Lalu, ada tanggung jawab kepada kreditor untuk mendapatkan bayaran pinjaman. Lalu, ada tanggung jawab hukum, yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang bijaksana. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini ada 4 strategi, yaitu strategi reaktif. Strategi bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Lalu, ada strategi defensif. Dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Lalu ada strategi akomodatif, yang merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Lalu, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif tersebut perusahaan akan terbangun. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Lalu, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Ketiga, perusahaan biasanya melakukan sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi. Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Lalu, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keempat, perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Sekarang kita masuk manajemen perusahaan.
Manajemen perusahaan mempunyai fungsi-fungsi, yaitu planning, organizing, landing atau directing, dan yang keempat, controlling. Kita mulai dari planning, yaitu suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Mencakup dari perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, analisis mengenai lingkupan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai. Yang ketiga, menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Lalu, organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Lalu, ada yang namanya leading atau directing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Selanjutnya, controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arahan organisasi. Fungsi perencanaan. Apa itu perencanaan? Yaitu sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegritas dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuannya organisasi. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumus rencana kegiatan tertentu. Visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita? Pernyataan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Lalu misi. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, bisnis apa yang kita masuki? Biasanya, perencanaan bisnis dimulai dengan menjawab 5W 1H, yaitu what, why, where, when, dan who. Lalu yang hanya adalah how. Dimulai dari what. Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada why. Mengapa hal itu menjadi tujuan dan bukan yang lain. Harus bisa menjelaskan alasan disertai analisisnya. Lalu ada where, yaitu di mana program atau kegiatan ini dilakukan. Harus mampu menjelaskan alasan mengapa program atau kegiatan harus dilakukan di lokasi tertentu dan bukan di lokasi lain. Lalu ada when, kapan akan dilakukan. Harus bisa dengan tepat menentukan jadwal, kegiatan, atau pekerjaan yang ingin dilakukan. Lalu ada who. Siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaannya? Siapa yang menjadi kelompok sasaran dari program tersebut? Mengapa orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan bukan orang lain? Yang terakhir ada how. Bagaimana program atau kegiatan ini akan dilakukan. Sekarang kita masuk fungsi organisasi. Fungsi organisasi yang dijalankan oleh manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lain, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Lalu ada desain organisasi, merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan.